Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Seperti biasa pasti akan menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mengangkat topik dari isu yang lagi viral di media massa berkaitan dengan Bali dijual murah. Dan kemudian dikaitkan juga dengan banyak turis-turis asing yang berulah, kemudian ini sampai menjadi sebuah isu nasional. Tentu ini menjadi pertanyaan kita, apakah memang karena Bali dijual murah kemudian banyak turis asing yang nakal ini masuk ke Bali, atau sebenarnya bagaimana kaitan dengan upaya untuk mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali. Kita akan wawancarai Bapak Yoga Iswara, Ketua Indonesia Hotel General Manager Association. Jadi beliau ini juga seorang praktisi di dunia pariwisata. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Yoga. Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, semakin baik dan semakin kuat. Kuat ya. Artinya kalau kita sedikit bicara tentang pariwisata terkini Bali, sudah lumayan bagus ya Pak ya? Sangat bagus sekali. Sangat bagus. Ya, jadi recovery Bali khususnya 2022 semester 2 dan juga awal daripada 2023 ini memberikan hasil yang sangat signifikan sekali, sudah hampir mendekati dengan apa yang kita sudah pernah achieve di tahun 2019. Jadi mudah-mudahan ini akan semakin menguat ya. Dan ini sepertinya agak di luar dugaan. Artinya Betul. kan dulu sempat membayang bahwa 2023 krisis global ini akan memukul pariwisata Bali lagi, tapi ternyata tidak seperti itu ya? Ternyata. Betul ya, banyak yang memperkirakan bahwa recovery Bali itu mungkin akan baru normal itu di tahun 2025. Ya, bahkan kalau kita ngelihat kecenderungan apa yang terjadi di bulan Desember 2022, kemudian Januari 2023, Februari sampai sekarang, ya mungkin 2023 ini menjadi momentum kita ya untuk bisa mencapai apa yang akan kita samakan dengan 2019, mudah-mudahan. Sebelum pandemi COVID. Ya, melanda. Sebelum pandemi COVID ya. Kita melangkah ke persoalan, ya ini gara-gara ada TikToker gitu ya dari Italia ini yang Bali dijual murah, bahkan murah mencret gitu sampai kita bahasa-bahasa seperti itu ya. Ini persoalannya, kalau menurut Pak Yoga, apakah memang benar Bali ini dijual seperti yang disampaikan oleh orang asing ini? Ya, Om Bule dari Italia. Ya, Om Bule itu. Jadi kalau ada statement dari Om Bule tersebut ya kan bilang nasi jenggo seharga 5.000 ya. Memang kenyataan harga nasi jenggo kita 5.000 ya. Jadi kalau kita masuk lebih dalam lagi konten yang dibuat, mungkin tidak semua fakta itu benar ya. Jadi kalau kita lihat di Bali, makanan ada yang harganya 1 juta sampai 2 juta pun ada. Ya, harga yang 500.000, 100.000, bahkan 5.000 pun ada. Nah, secara prinsip mahal itu tidak serta-merta bagus bagi kalangan atau kelompok tertentu, dan yang murah pun juga belum tentu jelek bagi kelompok tertentu. Nah, pariwisata ini kan sifatnya inklusif ya. Ya, jadi dia tidak eksklusif atau tidak terfokus kepada high-end user saja, hanya untuk orang-orang yang berduit saja, tidak. Nah, ini kita sambung dengan apa yang tadi disebutkan atau yang dimaksudkan dengan apa namanya quality tourism, bahwa Bali sekarang ini lagi berfokus dengan yang namanya stabilitas. Ya, setelah pandemi COVID menghantam, kita sekarang lagi fokus dengan stabilitas. Nah, stabilitas ini tentunya membutuhkan banyak support, banyak dukungan. Nah, kami di pariwisata tidak mengenal adanya sebuah diskriminasi harga. Ya, jadi untuk wisatawan ya tidak ada yang istilahnya ini harus kita jual mahal, ini jual murah. Semua memiliki segmennya. Yang mahal ada, yang menengah ada, yang murah ada. Dan tujuan dari sebuah pariwisata itu adalah bagaimana kita memberikan kebermanfaatan bukan hanya untuk satu kalangan saja, tetapi untuk semua kalangan. Nah, semua kalangan ini harus mendapatkan kebermanfaatan. Itu menjadi salah satu goal daripada quality tourism. Jadi pariwisata yang dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat lokal. Apakah itu golongan atas, menengah, bawah, semuanya. Ya.
Dan ditambah lagi quality tourism tersebut itu terfokus kepada kepuasan daripada wisatawan. Nah, kepuasan wisatawan ini tentunya memiliki beberapa indikator. Indikator yang pertama yang bisa digunakan adalah kualitas produknya, kemudian yang kedua ada kualitas daripada pelayanannya, kemudian yang ketiga ada kualitas daripada pengelolaannya, kemudian kepuasan wisatawannya. Nah, setelah wisatawannya puas ini, baru turunannya adalah wisatawan itu akan willing untuk stay lebih lama lagi di Bali, willing untuk melakukan spending lebih banyak dan lebih besar lagi. Nah, begitulah prosesnya. Jadi kalau kita mengambil langsung bahwa spendingnya ini, nah ini akan menjadi mislead ya. Padahal sebenarnya ada indikator lain yang harus dipenuhi untuk bisa menjadikan Bali ini sebagai quality tourism. Dan kata kunci yang paling penting, tidak mahal, tidak murah, tetapi value for money. Bagaimana nilai itu worth it ya. Jadi tamu itu akan bisa mahal itu seperti apa, murah itu seperti apa. Ini sulit mencari parameternya. Tetapi kalau kita bilang value for money, itulah yang menjadi quality tourism. Value for money itu kunci dari quality tourism. Yes. Tapi kemudian ada yang mengkaitkan kan banyak nih sekarang turis yang berulah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, overstay, kemudian naik motor tidak pakai helm, tidak pakai baju, dan ini dikaitkan dengan ini gara-gara Bali dijual terlalu murah gitu. Gimana Pak Yoga melihat? Apakah ada kaitan itu sebenarnya atau ada faktor lain sebenarnya yang mendorong turis berulah itu? Nah, saya melihat secara makro ada faktornya, Pak ya. Ada hubungannya gitu Ada hubungannya, ya. Jadi secara makronya bahwa ketika Bali melakukan proses healing, recovery sejak adanya pandemi, nah ternyata dunia belahan di beberapa daerah ini juga mengalami sebuah dinamika. Ya, mulai dari satu adanya ancaman resesi global. Kemudian yang kedua adanya perang Rusia dan Ukraina yang belum memberikan signal perdamaian. Ketiga adanya masalah krisis pangan, krisis energi. Kemudian ada suplai yang terhambat. Kemudian banyak lagi faktor-faktor yang mengakibatkan Bali ini menjadi sangat atraktif sekali. Atraktif itu artinya menarik ya. Karena apa? Karena tekanan juga currency US ini juga memberikan tekanan ke rupiah, ini juga memberikan mereka bargaining power yang besar. Jadi istilahnya ketika dia datang ke Bali, dia merasa bahwa dengan duit yang sebegini saya bisa hidup di Bali. Dan itu yang menyebabkan Bali itu tidak saja menarik untuk orang yang datang berwisata, tetapi untuk orang yang bertahan hidup jadi tempat yang baik untuk bertahan hidup sementara. Nah, menjadi salah satu faktor eksternal yang terjadi. Nah, kemudian faktor yang kedua, kalau kita dilihat secara mikro, misalkan ada tamu yang nakal, tamu yang bandel, itu sebenarnya tidak serta-merta kita bisa hubungkan karena ini dibandingkan murah, tidak seperti itu. Ini lebih banyak adalah bagaimana infrastruktur daripada regulasi yang ada di Bali ini. Ya, regulasinya ada, tetapi bagaimana sistem evaluasi, monitoringnya, ya eksekusinya, ya siapa yang memonitor ini. Nah, ini yang mungkin perlu kita menjadikan refleksi untuk kita perbaiki bersama-sama. Contoh misalkan, yang menyewakan motor, apakah yang menyewakan motor ini sudah memberikan sosialisasi yang lengkap ini? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya. Jangan sampai melakukan hal begini, ya. Kemudian syarat yang harus mereka penuhi itu apakah sudah ada atau hanya sekedar mereka bayar, ini semua sudah bisa diokekan. Nah, jangan sampai kita sendiri yang memberikan contoh yang tidak baik, kemudian baru sekarang kita kebakaran jenggot untuk menunjuk bahwa ini wisatawannya salah. Ini yang perlu sama-sama kita sebagai introspeksi diri. Kita bisa melihat perbedaan negara-negara yang memang sistemnya kuat itu. Siapapun datang ke sana, dia akan mengikuti sistem itu.
Artinya patuh pada aturan hukum yang berlaku. Patuh dengan tidak- aturan yang berlaku gitu loh. Jadi ruang itu sudah tidak ada. Nah, tapi kalau seandainya compromising itu banyak terjadi, ya di bawah, ya tentunya ini akan memberikan dampak yang berbeda. Apalagi kita berikan contoh mereka. Ya, kita yang jadi contoh ya, nggak pakai Kita yang helm, jadi ya. contoh. Nah, mari sama-sama kita mengkoreksi. Ya, tentunya secara prinsip ini semuanya bisa diperbaiki. Ya, jadi baik itu di hulunya, di wisatawannya, kemudian di regulasinya, kemudian di monitoringnya, ini semuanya masih sangat bisa diperbaiki. Nah, tinggal sekarang mari kita sama-sama fokus dengan perbaikannya ini, ya, sehingga nanti dampaknya bisa kita minimalkan. Artinya perbaikan tadi Pak Yoga bilang stabilitas untuk menuju bagaimana pariwisata Bali ini dari segi kunjungannya normal dulu lah. Ini kan belum normal ya sebenarnya, Belum, ya, di bawah. dalam proses dia. Dalam Ya, proses. ya. Kalau tingkat recovery-nya mungkin sudah kita bisa bilang mencapai hampir 80%. Ya, tinggal ada 20%, mudah-mudahan 2023 ini akan ada bulan-bulan yang benar-benar akan memberikan gambaran sama dengan 2019 nanti. Bagaimana dengan quality tourism yang kan sebelum pandemi bahkan sudah diwacanakan gitu ya, karena dilawankan dengan mass tourism Mass gitu ya, tourism, mass tourism dan quality tourism. Apakah kita akan bisa mewujudkan itu atau kita hanya berkutat pada persoalan ini saja Pak Yoga? Kalaupun ya, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Nah, kalau kita melihat ya dari wacana-wacana sebelumnya itu memang quality tourism itu didikotomikan dengan mass tourism. Ini pun tentu tidak serta-merta benar ya, karena ini dua hal yang berbeda. Jadi kualitas ini lebih fokus kepada tadi indikator-indikator yang saya sampaikan, termasuk kepuasan wisatawannya. Jadi yang kita butuhkan adalah kualitas yang berkuantitas atau sebaliknya kuantitas yang berkualitas. Nah, ini dia tidak bisa dikotomikan, tapi dia harus dikolaborasi, dikombinasikan ya. Nah, sekarang muncul isu kualitas dengan harga murah. Nah, dia harga murah ini kan menjadi salah satu indikator saja yang tidak bisa diambil kemudian dijudge bahwa quality tourism itu harus dengan nilai yang mahal. Seperti penjelasan tadi, value for money adalah yang lebih menggambarkan sebuah quality tourism. Nah, kedepannya untuk Bali sendiri, setelah kita mencapai stability, tentunya kita harus bertransformasi ke sustainability. Nah, sustainability ini lebih banyak kepada bagaimana Bali ini menjadi destinasi yang bertanggung jawab. Ya, destinasi bertanggung jawab, baik itu bertanggung jawab kepada masyarakat lokalnya, bertanggung jawab kepada lingkungannya, bertanggung jawab kepada wisatawannya. Nah, ketika kita sudah menjadi destinasi yang bertanggung jawab, ini akan menarik lebih banyak visitor-visitor yang bertanggung jawab juga. Nah, ini arah yang kita akan fokuskan ke depannya, dan ini sudah seiring dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, seiring dengan apa yang dilakukan dengan stakeholder, kemudian masyarakat, tinggal sekarang mensinergiskan dan mengkolaborasikan. Kita sama-sama harus berproses untuk mencapai itu. Ya, tentunya ini tidak bisa dilakukan satu pihak saja, tapi harus kita sinergikan dan kolaborasi. Mindset daripada stakeholder, mindset daripada pelaku, pemerintah sudah mengarahnya ke sana. Jadi so we are on the right track sekarang. Nah, ketika mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya memang pasti itu harus akan tetap berproses sebagai sebuah improvisasi dalam pencapaian proses-proses tersebut. Ya, kata kuncinya juga adalah bahwa perlu proses ya, ada waktu ya. Tapi yang Pak Yoga sampaikan tadi kita sudah on the right track gitu. Kita sudah on the right track. Sudah menuju ke sana. Tinggal ya mungkin implementasinya, ketegasan ini perlu. Ya. Ada review-review yang memang perlu dilakukan. Nah, dari sisi misalkan regulasi, yang harus ditekankan adalah dari sisi eksekusi, monitoring, dan evaluasinya, misalkan seperti itu. Dari sisi stakeholder, bagaimana memperkuat do-don't-nya seperti apa, ya. Do dan don't. Gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, gitu loh. Jangan sampai nanti ini menjadi gray area. Ketika gray area-nya mungkin samplingnya kecil, dia nggak kelihatan. Tapi kalau samplingnya besar, nah ini akan memberikan dampak yang cukup, ya seperti apa yang kejadian kita saat ini. Ya. Baik.
Tapi kalau Pak Yoga nggak khawatir ya dengan turis-turis nakal itu biasa-biasa aja sebenarnya. Dalam sebuah Konsekuensi. dinamika itu menjadi bagian. Sebenarnya turis nakal kan sudah dari dulu juga ada ya. Cuma mungkin sekarang jumlahnya lebih banyak gitu. Atau media sosialnya lebih banyak. Karena sekarang media digital. Ya, kemudian yang kedua ada juga sebuah proses yang kita alami setelah kita melalui proses pandemi COVID ya. Nah ini juga kan psikologi dari masyarakat mungkin akan berbeda. Tapi kita sekarang ingatkan, ayo kita sama-sama perkuat lagi. Ya, yang mau sewa motor aturannya tolong checklistnya yang jelas ini. Ya, bahkan kalau perlu kasih mereka denda kalau seandainya mereka melanggar gitu. Nah ini kan proses-proses ini. Atau kalau bisa kita punya sebuah platform digital ya yang memang ini bisa engage dari tamu ketika dia mendarat. Nah, di sini sudah menjadi sebuah deklarasi daripada tamu itu bahwa apa yang dia akan lakukan dan apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Ini menjadi sebuah kontrak sebagai visitor dalam mengunjungi Bali. Nah, ketika kontrak ini terjadi, kemudian ketika ada pelanggaran itu sudah ada konsekuensi. Yang rendah pelanggarannya mungkin ada warning ya, kemudian mulai ada denda sampai dideportasi. Dan aplikasi ini akan menjadi bagian tamu dari dia mulai ada di mendarat di Bali sampai dia kembali ke negaranya. Nah, ini menjadi sebuah PR kita bersama untuk memikirkan bahwa apa yang kita miliki yang sebelumnya mungkin perlu kita upgrade untuk mendapatkan kontrol atau manajemen yang lebih maksimal. Baik. Terima kasih Pak Yoga atas penjelasannya, dan ini juga memberikan kita gambaran sebenarnya bahwa tidak bisa dilawankan antara quality tourism dengan harga yang murah gitu ya Pak ya. Betul. Ada value for money gitu yang penting. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita bersama sehingga kita tidak panik gitu ya dengan mendengar ketika dikritik bahwa pariwisata Bali ini murah atau murahan dan lain sebagainya. Tapi kita sudah on the right track gitu ya, sudah menuju perbaikan. Mudah-mudahan segera terrealisasi kita menjadi quality tourism di Bali. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.